Sahur on the road yang digelar sejumlah remaja di Bekasi, Jawa Barat dibubarkan polisi. Ya, ini sebenarnya sahur on the road juga sudah dilarang ya di awal Ramadan karena sejumlah motor berknalpot bising juga diamankan petugas dalam peristiwa tersebut. Ya, coba semua. Sini. Ya. Ya, depan sini, depan. Ya, kamu. Puluhan remaja ini langsung dikumpulkan petugas saat kedapatan tengah nongkrong serta menggelar sahur on the road di Jalan Raya Cikarang, Ciparusa, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah remaja ini pun dihukum push up oleh petugas gabungan. Selain sahur on the road, sejumlah pemuda ini juga kedapatan tengah memodifikasi sepeda motor dengan knalpot racing alias knalpot bising yang mengganggu ketenangan warga. Kita jemput di polsek lagi. 12 sepeda motor berknalpot racing pun diangkut petugas. Ini ada cara apa, Bang? Kopdar apa gimana? Enggak, ngopi-ngopi aja. Ngopi. Ini berkerumun ya? Takut nggak kalau kena COVID? Kan jaga protokol juga, kita jaga jarak. Oh, jadi nggak takut ya? Ya takut sih, tapi kan tetap jaga protokol. Ya, silakan. Adik-adik semua ya. Operasi Cipta Kondisi digelar petugas selama Ramadan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang menjalankan ibadah puasa. Langsung kita bawa ke polsek. Ya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke Bengkulu, pemirsa. Seorang kepala dusun di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu ditangkap polisi setelah menganiaya istri sirinya. Pelaku memukul korban hanya karena belum masak, padahal sudah masuk waktu buka puasa. Polisi menangkap YA, kepala dusun yang menganiaya istri sirinya. Pria 23 tahun ini sempat mencoba melarikan diri saat diburu polisi, namun upaya itu gagal. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kepahyang, Bengkulu. Pelaku nekat menganiaya istri sirinya karena belum masak. Istrinya tidak memasak karena memang tidak ada alat masak. Sementara kita menyangkakan ke pasal karena lukanya dia tidak bisa beraktivitas kembali ke pasal 351 ayat 2 yaitu luka berat KUHP. Jadi itu di sana nanti akan kita melaksanakan untuk pengembangan lebih lanjut karena informasinya si tersangkanya ataupun suami sirihnya ini merupakan orang yang temperamental. Korban LN mengalami luka di bagian wajah dan tangan akibat dipukul pelaku. Korban dan orang tuanya melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku terancam hukuman pidana 2 tahun penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Nah, tadi ada yang marah-marah karena Tidak ada menu buka tidak puasa, ada menu buka puasa. Ini ngomong-ngomong soal buka puasa, saat berbuka biasanya Lofi makan yang apa? Aku sih sukanya yang manis-manis. Karena dianjurkan ya, karena tenaga agar segera pulih setelah berpuasa. Nah, ini saat berbuka puasa, pemirsa, banyak yang memulihkan energi dengan mengkonsumsi makanan minuman manis. Seperti Lofi tadi, mungkin ada cola, kemudian ada es buah, dan juga makanan berminyak seperti gorengan biasanya yang jadi tajil. Betul nah, sekali. jika dikonsumsi secara berlebihan, berdampak kurang baik tentunya bagi tubuh. Kita bahas lebih dalam. Bergabung bersama kami siang hari ini ada praktisi kesehatan Dr. Sonia Wibisono. Selamat siang, Dr. Sonia. Selamat siang. Puasa ini ya, kawan-kawan sehat. Baik, sehat selalu Dr. Sonia. Dr. Sonia, konsumsi minuman makanan manis akan memicu kadar gula meningkat kolesterol. Betulkah informasi tersebut? Ya, betul. Memang kita pilih makanan. Sebenarnya kalau gizi itu kan kita dapat harus sempurna ya. Jadi namanya sehat, pakai susu, tapi susu dibuat anak-anak. Jadi harus ada karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, dan lemak. Nah, itu kita harus pilih karena nggak semua bagus. Jadi ada yang lebih jelek atau buruk buat kesehatan, baik untuk kesehatan. Nah, itu kita harus pilih. Nah, makanan puasa itu seperti apa? Harusnya itu yang sehat. Karena kan kita udah puasa harian itu sebenarnya bagus loh. Puasa itu adalah detoksifikasi tubuh, di mana saluran cerna dari lambung sampai ke usus itu dibersihkan.
Jadi kita nggak makan makanan, tapi kita kan mengeluarkan terus ya, buang air melalui keringat juga, buang air kecil, buang air besar, itu toksin-toksin atau racun-racun keluarkan semuanya dari tubuh. Nah, saat berbuka kita harus memasukkan yang sehat-sehat justru agar toksin yang keluar itu kita membersihkan tubuh kita dengan memasukkan yang sehat. Seperti apa yang sehat-sehat itu? Yang penting adalah sayur dan buah. Itu bagus sekali saat berbuka puasa. Berbuka puasa itu jangan yang pedas, jangan yang asam, karena biasanya akan terjadi mah. Ini banyak asisten di rumah saya yang mereka tuh buka puasa langsung makan gorengan, langsung makan pedas, padahal udah saya tahu. Nah akhirnya mah sampai diare, kemudian mual-mual gitu ya, diarenya banyak. Nah itu biasanya disebabkan karena mah di saat bulan puasa. Bagaimana agar jangan terjadi mah ini? Nah kita harus berbukanya pelan-pelan dan pakai makanan yang tertentu seperti bubur. Bubur itu bagus sih, tapi tentunya jangan yang terlalu manis. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan juga jangan yang sebenarnya buah-buahan tuh bagus, tetapi yang tidak bagus itu adalah gula tinggi, santan yang tinggi. Kalau tadi Mas bilang kolak itu sebenarnya buahnya bagus loh. Buahnya ada pisang, ubi, itu sebenarnya bagus. Tetapi yang tidak bagus, yang kurang bagus adalah gula dan santan yang terlalu banyak. Jadi kita harus mengolahnya kayak es campur juga. Nah itu gula dan santannya dan itu bisa dikurangi. Tapi Dokter Sonia, ini tidak boleh makan gorengan dan makanan-makanan manis tadi, sama sekali tidak boleh, atau boleh setelah memakan makanan sehat tadi? Sebenarnya makanan itu juga bisa yang agak manis, tapi mungkin jangan terlalu manis gitu Mas. Maksudnya jangan tambah gulanya banyak. Itu kita pilih seperti buah semangka, apel, pir, kemudian kolang-kaling. Kolang-kaling itu bagus loh, kolang-kaling gitu ya. Kemudian pisang, itu kan sebenarnya ada semua di dalam kolak. Tetapi yang nggak bagus itu adalah kebanyakan santan dan gula. Jadi gimana menyiasatinya? Kita mungkin bisa tambahin dengan gula tapi sedikit aja misalnya. Kemudian santan sedikit aja. Santan itu bisa juga diganti dengan yogurt sebenarnya. Yogurt yang low fat. Itu bisa bagus untuk menggantikan santan ya, karena kan dia ada rasa seperti creamy-creaminya gitu. Dan yogurt tuh ada probiotika bakteri yang khusus. Jadi sebenarnya goreng-gorengan, mengenai goreng-gorengan ini juga kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena minyak, kopi, coklat, itu perangsang lemak juga. Baik, takarannya harus tepat, tetap makan sayur dan juga buah dengan olahan juga yang tepat ya Dokter Sonia ya. Terima kasih Dokter Sonia atas informasinya. Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, ajang Oscar 2021 digelar hampir seluruhnya secara virtual. Setelah ditunda lebih dari 2 bulan, ini penghargaan bergengsi industri film internasional ini memilih Los Angeles sebagai tempat acara utama yang dihadiri undangan terbatas. Nah, kita lihat bagaimana penyelenggaraan Oscar minggu malam di sana waktu setempat. Ada Ian Umar dari VOA Indonesia di studio Washington DC. Selamat siang waktu Indonesia, Ian. Selamat malam di sini untuk Lofi dan juga Fandi. Selamat malam di sini sebenarnya. Selamat malam. Nah, ini nama-nama pemenang sepertinya sudah keluar. Ini juga selain tahun lalu kalau kita lihat ada Parasite yang berjaya di Oscar 2020. Tahun ini ada nama-nama Asia juga, ada dari film Minari. Kemudian juga kalau tidak salah Best Director ada Chloe Zhao dari Cina. Selain nama-nama Asia yang ternyata berjaya di Oscar tahun ini, ada informasi yang menarik apa lagi terkait pemenang di sana, Ian? Ya, seperti dikatakan tadi bahwa Oscar tertunda selama lebih dari 2 bulan yang biasanya dilakukan pada bulan Februari, dan tahun ini harus mundur sekitar 2 bulan atau paling sekitar 14 bulan dari Oscar tahun lalu, yaitu pada bulan Februari di tahun 2020. Nah, acaranya juga berlangsung di tempat yaitu Union Station, dan yang berbeda di tahun ini banyak sekali. Dikatakan bahwa tahun ini Oscar sangat beragam, seperti tadi juga sineas-sineas Asia berjaya, contohnya tadi Best Director dipilih, yang terpilih adalah perempuan sutradara Chloe Zhao untuk filmnya Nomadland, dan juga Best Supporting Actress juga diraih oleh seorang aktris Korea veteran
berusia 73 tahun, yaitu Yoo Jun Yoon. Dia juga menangkan Oscar untuk pertama kalinya. Dan juga aktor Asia dari Inggris, yaitu Riz Ahmed, masuk dalam nominasi. Banyak sekali sebenarnya keragaman yang menjadi membedakan Oscar tahun ini, tidak hanya dari segi orang-orang yang dikatakan sebagai Oscar so white atau selama 6 tahun belakangan ini yang dikritik bahwa para nominator Oscar selama belakangan ini hanya kebanyakan adalah sinias berkulit putih, tapi tahun ini sangat beragam, banyak sekali sinias kulit berwarna yang memenangkan atau juga kulit people of color yang memenangkan atau juga meraih nominasi Oscar tahun ini. Dan juga dari segi gender ternyata untuk perempuan tahun ini ada peningkatan cukup banyak. Sinias perempuan, sekitar 76 perempuan meraih nominasi untuk total 23 kategori di tahun ini, begitu Lofi dan juga Pak Fadi. Keragaman termasuk ada aktor Muslim Riz Ahmed dalam nominasi Oscar. Ini prestasinya apa yang dicapai oleh aktor ini? Salah satu aktor favorit saya, Riz Ahmed, tahun ini dia menoreh sejarah sebagai aktor yang masuk dalam kategori aktor Muslim pertama yang meraih kategori Best Actor, maksud saya untuk meraih nominasi kategori Best Actor. Dan dia adalah juga sebagai aktor yang baru pertama kali juga mendapatkan nominasi Oscar sebenarnya, dan inilah satu sejarah bagi aktor Muslim. Tapi sebenarnya Oscar sudah pernah dimenangkan oleh aktor Muslim, yaitu Mahershala Ali di tahun 2016 dengan film Moonlight sebagai Best Supporting Actor, dan juga Mahershala Ali kembali memenangkan Oscar tahun 2018 untuk kategori Best Supporting Actor untuk film Green Book. Baik. Dan itu adalah filmnya dimenangkan oleh mereka. Dan untuk tahun ini Riz Ahmed meraih kategori Best. Maksud saya meraih nominasi kategori Best Actor. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita ulik untuk penyelenggaraan Oscar yang digelar di sana, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Yan Umar yang melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, video pengemudi mobil lewat terobos busway viral di media sosial. iNews yang akan kembali sesaat lagi.